Oh, haleluya, kita jumpa lagi dan melanjutkan perenungan yang kemarin kita renungkan di awal tahun 2023. Masalah baru muncul lagi. Resesi, inflasi, harga-harga yang makin melonjak, kesulitan muncul. Di beberapa negara ada masalah seperti di Jepang. Ada flu burung sehingga berapa juta itu, 10 juta atau berapa juta ayam harus dimusnahkan. Dan banyak lagi masalah yang peperangan yang masih belum selesai di Rusia dan Ukraina, menambah mahalnya katanya. Tapi sebenarnya firman Tuhan sudah katakan di dalam kitab Wahyu, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi minyak dan anggur tidak dirusakkan. Jadi minyak itu pengurapan Tuhan. Kalau orang sudah bertobat, dia minta pengurapan dari Tuhan, maka Tuhan akan betul-betul menguatkan dia. Anggur, sukacita. Kita harus menjaga sukacita hati kita, jangan sampai begitu dikuasai oleh masalah. Kita harus berjalan di atas masalah kita. Kita harus menang karena Tuhan Yesus sudah menang dan Dia berikan kemenangan itu untuk kita. Makanya kita disebut lebih daripada pemenang. Haleluya. Kita melanjutkan perenungan tentang selalu ada harapan dan pertolongan Tuhan. Itu dari Hagar dan Ismail. Terbaca di dalam kitab Kejadian 21 pada ayatnya yang ke-17. Allah mendengar suara anak itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Katanya kepadanya, apakah yang engkau susahkan Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu dan bimbinglah dia, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kirbatnya dengan air, kemudian diberinya anak itu minum. Allah menyertai anak itu sehingga ia bertambah besar. Ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Nah, ini luar biasa nih. Hagar dan Ismail hampir mati kehausan. Di dalam keputusasaannya, Tuhan mengulurkan tangan ketika mereka berseru, Tuhan, tolong Tuhan. Tuhan dengar. Malaikat Allah langsung datang dan berkata kepada Hagar dan Ismail, Tuhan sudah mendengar doa dan seruan. Tuhan sudah melihat anak ini. Kalian akan ditolong. Diberikan jalan keluar. Ada sumur di situ, saudara. Matanya bisa terbuka. Orang selalu buta matanya, tidak bisa melihat kebenaran, tidak bisa melihat jalan keluar. Mengapa? Kalau dia tidak pernah datang kepada Yesus, sumber air hidup itu sendiri. Itu solusi yang Tuhan berikan ketika berseru dan memanggil nama Tuhan. Dan yang keempat, Raja Hizkia, Yesaya 38 ayat 8, 2 Raja-Raja 20 ayat 6 sampai 11, 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. Nah, kita tahu Hizkia ini kan mengalami sakit berat yang luar biasa. Raja Hizkia sakit keras. Diberitahu oleh Nabi Yesaya bahwa ia tidak akan sembuh dari sakitnya dan diminta untuk menyampaikan pesan terakhirnya kepada keluarganya. Dalam keadaan sedih dan putus asa, Raja Hizkia berpaling kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, Yesaya 38 ayat 3. Ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan Tuhan dengan setia dan macam-macam. Dengan tulus, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di matamu. Hanya dengan doa yang singkat itulah Tuhan menjawab Hizkia. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 6 sampai 11, 15 tahun diperpanjang umur Hizkia. Wah, ini luar biasa, saudara. Luar biasa, hanya berseru kepada Tuhan. Dan juga dalam 2 Tawarikh 32 24 sampai 26. Jika kita berseru kepada Tuhan, Dia pasti mendengarkan kita. Dia hanya sejauh doa kita. Dia pasti mengulurkan tangan ketika kita berserah dan mengangkat tangan. Tuhan, aku sudah tidak mampu, Tuhan. Belas kasihan untuk aku. Belas kasihan untuk kami, keluarga kami sudah tidak lagi punya pengharapan. Ada berbagai masalah yang menumpuk terus-menerus. Dan Tuhan tidak terlambat untuk menolong. Ya, berserulah kepadanya, memanggil namanya. Dia selalu
menolong engkau. Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelam kabut tak menentu hidup, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Oh, berseru, memanggil namanya, amin. Berdoa, dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Oh, Yesus hanya sejauh doa. Amin.